Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, anak-anakku yang cerdas dan soleh-solehah, untuk kesekian kalinya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat umur panjang, sehingga kita masih diberi kesempatan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Semoga dengan nikmat Ramadan ini kita mendapatkan gelar muttaqin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, anak-anakku yang cerdas, yang soleh dan solehah, dalam mengungkapkan perasaan syukur kepada Allah, biasanya kita laksanakan dengan bersedekah atau berinfak. Bersedekah terkadang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Semua hal itu merupakan perwujudan perasaan senang atau bahagia. Itu adalah hal yang biasa terjadi. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang zakat, infak, dan sedekah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, anak-anakku yang cerdas dan yang soleh dan solehah. Yang pertama, zakat dari aspek bahasa berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sesuatu itu zakat berarti tumbuh dan berkembang. Dan seseorang itu zakat berarti orang itu baik, bersih, dan ada padanya keberkahan. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal yang merupakan zakat harta dan zakat fitrah yang merupakan zakat jiwa. Dan di dalam Quran surat At-Taubah 103, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Maksud ayat tersebut adalah dengan mengeluarkan zakat akan menyuburkan pada hati manusia sifat-sifat kebaikan dan akan memperkembangkan harta mereka. Karena salah satu arti zakat itu adalah berkembang dan bertambah. Dan pada kenyataannya, seseorang yang mudah berzakat akan selalu dipandang masyarakat sebagai orang yang kaya, orang yang baik, dan orang yang jujur. Yang kedua, sedekah itu bersifat umum, karena kullu ma'rufin sedekah, muttafaqun alaih. Semua kebaikan bisa menjadi sedekah bagi pelakunya, bahkan memberikan senyuman yang manis pada temannya, itu pun sedekah. Dan itu bisa dilakukan kapan saja, baik di kala susah maupun di kala senang. Karena sedekah itu pada prinsipnya memberikan kesenangan dan berbagi kebahagiaan pada orang lain. Dan pada kenyataan di masyarakat, manusia itu bisa sangat senang dan bahagia jika mendapatkan harta. Maka memberikan harta, memberikan kesenangan berupa uang atau harta lainnya, tentu itu menjadi sedekah yang paling baik di tengah-tengah masyarakat yang berkemiskinan. Yang ketiga, berbeda dengan sedekah yang bersifat umum. Adapun infak itu lebih bersifat khusus, yaitu mengeluarkan harta atau uang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran yang terkait dengan kalimat infak selalu dikaitkan dengan sedekah harta atau uang. Infak secara bahasa artinya adalah keluar, habis, atau membelanjakan. Jadi orang yang berinfak artinya orang yang menghabiskan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manusia yang beriman tentu tidak perlu khawatir untuk berinfak karena akan habis hartanya. Sebagaimana janji Allah lewat Rasulnya yang bersabda, Mana qasat shadaqatu min malin. Harta itu tidak akan berkurang karena disedekahkan. Hadis riwayat Muslim. Logikanya, karena yang diinfakkan tidak semua hartanya, namun hanya harta lebihnya saja, itu pun tidak semua.
Maka tidak ada ceritanya orang yang berinfak akan jatuh miskin, dan tidak sopan rasanya kepada Allah untuk berinfak masih menunggu dari sisa hartanya. Pengeluaran harta atau infak di dalam Al-Quran ada 3 karakteristik. Yang pertama, wajib dan harus dikeluarkan dengan berpaku pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Inilah yang disebut dengan zakat. Yang kedua, sesuatu yang bukan zakat dan hati tidak berat mengeluarkannya karena memang mudah, yaitu berinfak dikala senang atau ada kelapangan rezeki. Yang ketiga, infak yang tidak wajib tetapi hati berat mengeluarkannya. Inilah infak yang paling sulit, karena orang yang berinfak berada pada kondisi susah dan kesulitan rezeki. Namun ganjarannya sangat besar sekali. Gambaran dari karakteristik yang ketiga ini diungkapkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 sebagai ciri khusus bagi yang bertakwa, yaitu berinfak dikala senang maupun susah. Masya Allah. Oleh karena itu, kalau kita lagi susah dan kesulitan keuangan, maka bersedekahlah atau berinfaklah. Insya Allah akan datang kemudahan dan rezeki dari tempat yang tidak diduga sebelumnya. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu banyak menolong saudaranya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan atau muksirin, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan kalau harta kita ingin berkembang dan bertambah, maka berzakatlah. Insya Allah harta kita akan bertambah. Dan kalau kita lagi kesulitan keuangan, maka bersedekahlah, berinfaklah, karena Allah akan menolong kita. Insya Allah akan banyak teman datang membawa rezeki kepada kita. Yakinilah dan buktikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.